Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini yaitu tanggal 26 Agustus 2024 kita masih diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga pada kesempatan hari ini kita bisa melaksanakan kegiatan acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11. Salawat beserta salam mari kita limpahkan kepada junjungan besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selalu. Amin. Izinkan saya di sini sebagai pembawa acara untuk menyampaikan runtutan acara. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat doa, yang kelima tutup, kemudian nanti masuk kepada kegiatan inti. Untuk mempersingkat waktu, mari kita buka acara diseminasi budaya positif kegiatan CGP Angkatan 11 dengan membaca bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian menginjak kepada acara yang kedua yaitu sambutan kepala sekolah kepada Bapak Majid Abidin SPDI, kepadanya kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak dan Ibu guru hebat yang saya hormati, baiklah pada kesempatan hari ini kita semua akan mengikuti kegiatan diseminasi budaya positif. Ini adalah merupakan bukti nyata, aksi nyata dari guru penggerak, implementasi di sekolah kita, yang di dalamnya tentu bisa menerapkan tentang konsep-konsep disiplin positif, kemudian juga motivasi perilaku siswa, posisi kontrol restitusi keyakinan sekolah, kemudian segitiga restitusi sekolah. Dan mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif ini, apa yang nanti akan disampaikan dapat kita pahami, kemudian setelah kita pahami bisa diimplementasikan dalam proses belajar mengajar keseharian, sehingga paling tidak akan bisa memungkinkan tumbuhnya murid yang merdeka, yang tentunya di sini memiliki kemandirian dan motivasi secara intrinsik yang tinggi. Jadi dari jiwa sendiri muncul untuk bisa menerapkan berbagai macam budaya positif. Di antaranya adalah tentang budaya disiplin positif. Dan untuk itu tentu
tentunya tidak hanya siswa yang dipacu, tapi juga harus ada peran yang sangat signifikan dari guru ya. Jadi gurunya itu harus pandai-pandai bagaimana untuk memberi contoh disiplin, kemudian juga bagaimana untuk memotivasi, memfasilitasi dan memancing siswa untuk bisa menerapkan budaya positif. Jadi sekali lagi harapan kami selaku kepala sekolah, mudah-mudahan dengan adanya diseminasi budaya positif ini kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari sehingga kualitas pembelajaran di sekolah kita akan semakin meningkat. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih kepada Ibu Cynthia ya, yang telah memfasilitasi untuk terselenggaranya acara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah yang sudah menyampaikan sambutannya. Menginjak kepada acara yang selanjutnya, yaitu menyanyikan lagu Indonesia yang akan dipimpin oleh Ibu Lutfi. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana
Untuk yang selanjutnya yaitu menginjak acara yang terakhir adalah duduk. Alhamdulillah pada acara diseminasi budaya positif kegiatan CGP Angkatan 11 ini telah terlaksana dengan baik dan lancar. Kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Menginjak acara yang selanjutnya yaitu kegiatan inti yang akan disampaikan langsung oleh CGP Angkatan 11 yaitu Ibu Cynthia Fauzianisa SPD. Kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala SDN 1 Purwasari dan juga guru-guru SDN 1 Purwasari yang telah menghadiri kegiatan diseminasi modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, untuk acara ini yang akan kita bahas tentang konsep inti dan budaya positif itu ada 8 bagian. Yang pertama tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang ketiga nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, menginjak ke materi selanjutnya adalah tentang budaya positif dalam konsep pemikiran KHD. Ada 3 konsep yang pasti Bapak Ibu selalu dengar tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama Ingarso Suntolodo. Yang kedua tentang Madia Manungkarso. Yang ketiga Tuguri Hata Yani. Nah, dari pemikiran Ki Hajar Dewantara itu kita korelasikan tentang pembelajaran dengan paradigma baru. Di sini ada pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan dimensi profil belajar Pancasila. Sebelum melanjutkan ke materi, saya ingin bertanya, masih ingat tidak 6 dimensi profil belajar Pancasila apa saja? Beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong. Nah, dilakukan Bunur, ya biar tidak mengantuk. Gimana Bunur nyanyinya? Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Hebat, terima kasih Bapak Ibu, tepuk tangan dulu
dong. Nah, di sini praktek pembelajaran yang dilakukan di sekolah benar-benar harus berpusat kepada murid atau student centered learning, karena kita mengambil sesuai dengan yang tadi dimensi profil belajar Pancasila, yang mana setiap murid itu dipastikan melakukan kegiatan belajar yang sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya. Tapi di sini juga kita kadang ada miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana miskonsepsinya itu dibagi menjadi 4 ilusi. Yang pertama, ilusi guru itu mengontrol murid. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Terus selanjutnya ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Yang terakhir adalah ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah atau mampu menguatkan karakter. Nah, di sini ada keterangannya bahwa miskonsepsi teori kontrol yang pertama tentang ilusi guru mengontrol murid itu pada dasarnya kita tidak memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku murid tersebut. Hal ini karena murid tersebut sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Yang kedua adalah ilusi bahwa semua perbuatan positif itu efektif dan bermanfaat. Perbuatan positif atau bujukan adalah bentuk-bentuk kontrol segala usaha yang mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu perilaku tertentu untuk usaha mengontrol murid tersebut. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Nah, di sini adalah menggunakan kritik dan rasa bersalah dari si murid untuk mengontrol murid tersebut menuju pada identitas yang gagal. Yang terakhir adalah ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka itu memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid mereka berbuat hal-hal tertentu. Nah, kadang kita sebagai guru masih ada pemikiran bahwa kita ingin murid kita harus menjadi A, padahal murid kita berpotensi menjadi B. Nah, di sini ilusi bahwa orang dewasa itu berhak memaksa. Nah, di sini juga ada mengubah stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Stimulus respon bagian yang sebelah kanan itu realitas, kebutuhan kita itu sama. Teori kontrolnya adalah realitasnya, kebutuhan kita itu berbeda. Seperti murid-murid kita ada bermacam-macam karakter, bermacam-macam watak, keminatan anak terhadap belajarnya itu kan berbeda-beda. Nah, terus yang kedua, semua orang memiliki hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita sebagai guru, padahal kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, yang
yang keempat, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan tertentu. Selanjutnya, orang lain bisa mengontrol saya. Teori kontrolnya adalah hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Terus, saya bisa mengontrol orang lain, padahal Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Kita tidak bisa memaksakan kehendak kita kepada murid-murid kita. Jangan pernah memaksa, jangan pernah menuntut anak untuk menjadi apa yang kita inginkan, tapi tuntunlah anak-anak kita menjadi apa yang kita harapkan. Seperti pemikiran Ki Hajar Dewantara. Terus selanjutnya, stimulus respon. Pemaksaan ada pada suatu rujukan gagal. Teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsekuensi menciptakan pilihan baru. Model berpikir menang atau kalah. Teori kontrolnya adalah berpikir menang atau win-win solution. Nah, di sini ke materi selanjutnya tentang disiplin positif. Dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Betul tidak, Bapak Ibu? Kita cenderung menghubungkan kata disiplin itu dengan ketidaknyamanan. Nah, makanya padahal merupakan salah satu pendekatan disiplin diri itu yang mampu untuk membuat seseorang mengontrol perilakunya dalam keadaan sadar. Kalau disiplinnya terbentuk dari dalam dirinya sendiri, apakah anak-anak terpaksa? Tidak. Apakah anak akan merasa tidak nyaman? Tidak. Karena motivasi dia untuk melakukan hal-hal yang positif itu atau disiplin itu karena dari kesadarannya sendiri. Nah, karena atas tanggung jawab dan kesadarannya sendiri. Untuk tindakan itu terwujud sebagai menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Nah, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah untuk menuntun. Nah, sekali lagi menuntun. Ki Hajar Dewantara itu selalu mengatakan kita itu harus menuntun anak didik kita, bukan menuntut. Nah, menuntut murid untuk memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku yang mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik bukan ekstrinsik. Nah, di sini ada nilai-nilai kebajikan. Apa itu nilai-nilai kebajikan? Nilai kebajikan adalah nilai yang disepakati secara bersama-sama, terlepas dari suku yang berbeda, bangsa yang berbeda, agama yang berbeda, bahasa maupun latar belakang yang berbeda-beda. Di sini kalau nilai-nilai kebajikan jika diambil dari profil pelajar Pancasila itu ada 6 dimensi. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.
Terus dari kebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan berharmonis. Terus selanjutnya primary youth program, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan anak, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Sedangkan life skill atau kemampuan anaknya, kemampuan dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif atau pendengar yang baik, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari dirinya, selalu memberikan yang terbaik. Next, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita itu terpenuhi dengan baik. Di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia, ada 5 kategori. Yang pertama tentang bertahan hidup atau survival. Yang kedua tentang rasa kasih sayang dan rasa diterima. Ada penguasaan, ada kebebasan, dan ada kesenangan. Yang pertama, bertahan hidup. Contohnya, kebutuhan makan, minum, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Lalu, rasa sayang itu atau rasa diterima itu contohnya dipedulikan, berbagi, kerjasama antar rekan sejawat atau antar murid, menjadi bagian dalam kelompok. Sedangkan penguasaan adalah harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Terus ada juga kebebasan. Kebebasan itu contohnya adalah sikap diri kita, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Sedangkan yang terakhir adalah kesenangan, yaitu bermain, humor atau bercanda, antusiasme, dan tertawa. Nah, di sini ada sebuah pertanyaan. Coba Bapak Ibu perhatikan tentang kebutuhan Dinda. Dinda seorang anak kelas 3 SD. Begitu tiba di rumah, sepulang dari sekolah, Dinda menangis dan mengadu pada ibunya bahwa dia benci pada Ibu Rani. Ibu Rani itu adalah gurunya. Menurut Bapak Ibu, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Nah, kebutuhan apa yang berusaha dipenuhi oleh Dinda jika jawabannya seperti ini? Yang pertama, ibu guru bilang, aku tidak boleh bersenandung sewaktu mengerjakan tugas. Katanya, kelas harus tenang, tidak ada suara, kan gak seru jadinya. Tadi ingat, ada 5 kebutuhan dasar: bertahan hidup, kesenangan,
terus rasa diterima, penguasaan, dan kebebasan. Menurut Ibu Bapak, nomor 1 ini apa jawabannya? Dari 5 kebutuhan dasar yang tadi. Ada kesenangan, ada kebebasan. Coba kita lanjut ke nomor 2 dulu. Ibu guru tidak menyapaku hari ini, padahal aku pakai sandal jepit rambut baru. Gitu kata Dinda. Kalau menurut Bapak Ibu, jawaban yang nomor 2 dari 5 kebutuhan dasar yang tadi, jawabannya apa? Kasih sayang. Oke, kita simpan dulu. Yang tadi nomor 1 adalah kebebasan dan kesenangan. Yang kedua kasih sayang. Coba kita lihat yang ketiga. Aku bosan, masa belajarnya cuma gitu-gitu aja, dengerin ibu guru aja. Nah, yang nomor 3 coba kita amati. Aku bosan. Masa belajarnya kebebasan. Makasih Bu Rika. Nomor 3 kita isi dengan kebebasan. Nanti kita cek jawabannya di slide selanjutnya. Nomor 4, aku sebel gambarku tidak rapi, malah ibu guru nunjukin ke teman-temanku di depan kelas. Nah, nomor 4 bertahan hidup dan penguasaan. Nomor 4 penguasaan. Oke, kita simpan jawabannya di studi kita. Nah, nomor 1 itu kesenangan. Betul. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga itu kebebasan. Dan yang keempat itu adalah penguasaan. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, supaya kita tidak ngantuk, boleh ya Bapak Ibu kita berdiri dulu. Jangan anak-anaknya terus ya, dulu beraktivitas, bergerak. Coba kita gerakan dulu badannya. Ini dulu Pak, biar kawasan. Dulu kalau kemarin goyang nasi padang, sekarang kita goyang timun. Ayo makan ya. Yang sekali depan. Bener mau didapat? Biasanya setiap hari Sabtu kita senang pilih. Nah, yang sudah promo betul sama Pak Iki.
semangat Mas Farida, agar tanganku kita sedikit ice breaking dulu. Kita putar kanan, putar kiri lagi. Ya, terima kasih Bapak Ibu telah melakukan ice breaking tadi senam pinguin bersama-sama. Masih atau tidak? Insya Allah sedikit lagi materinya kita selesaikan. Operator, next. Nah, oke. Untuk materi selanjutnya adalah tentang motivasi perilaku manusia. Di sini ada dua motivasi. Yang pertama ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Yang pertama adalah motivasi eksternal. Contohnya untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Ada juga untuk mendapatkan imbalan dan penghargaan dari orang lain. Nah, ini adalah motivasi eksternal. Motivasi internal adalah untuk menjaga orang yang mereka inginkan atau menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai motivasi ini yang datang dari dalam dirinya sendiri. Sedangkan eksternal itu karena misalkan aku tidak mau dihukum, makanya aku pakai seragam. Aku mau maju ke depan, disuruh ibu guru karena aku ingin dipuji, karena aku ingin mendapatkan nilai. Nah, itu adalah perilaku manusia yang motivasinya dari motivasi eksternal. Sedangkan motivasi internal adalah motivasi yang datang dari dalam dirinya atau keinginannya atau dengan sadarnya. Selanjutnya, di sini ada 3 jenis atau perbedaan antara hukuman, konsekuensi, restitusi. Nah, yang pertama adalah hukuman. Hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Situasinya atau keadaannya adalah secara tiba-tiba. Kedua adalah murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Yang ketiga adalah bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Nah, itu adalah hukuman. Sedangkan konsekuensi adalah yang pertama terencana atau disepakati sesuai aturan. Yang kedua, murid tetap dibuat tidak nyaman, tapi sikap gurunya selalu memonitor muridnya. Nah, itu adalah bedaan hukuman dengan konsekuensi. Yang ketiga adalah restitusi. Restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Terus proses
sebagai orang atau guru yang di kelasnya masih menerapkan hukuman, ya Bapak Ibu. Di sini juga ada 5 posisi kontrol guru. Ada 5. Yang pertama itu sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, dan manajer. Nah, contoh penerapannya biar kita langsung paham apa perbedaan dari kelima posisi kontrol guru itu. Di sini ada kasus murid tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Kita ambil contoh yang ada dalam keseharian kita. Yang pertama, jika kita memposisikan diri sebagai penghukum, anak yang tidak memakai atribut itu kita suruh hormat bendera selama 1 jam. Itu adalah penghukum. Masih kita terapkan tidak? Insya Allah tidak, ya Bapak Ibu ya. Yang kedua adalah membuat rasa bersalah. Contohnya, ada anak yang tidak memakai atribut. Kita panggil, terus kita beritahu, sudah berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu. Nah, itu adalah contoh perkataan guru sebagai pembuat rasa bersalah. Terus yang ketiga, sebagai teman. Ayo dong ikuti peraturan sekolah, tolong bantu ibu ya, sekali ini saja. Atau ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, itu adalah contoh kalimat yang posisi guru sebagai teman. Yang keempat adalah pemantau. Nah, contoh kalimatnya adalah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara, kamu beli atributnya di koperasi sekolah dan jangan diulangi lagi. Nah, di sini juga masih kurang tepat menjadi posisi kontrolnya. Mudah-mudahan kita menjadi posisi yang kelima, yaitu manajer. Contoh kalimatnya, apakah kamu tahu kesalahan kamu? Nah, mencari validasi. Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahan kamu? Jadi kita mencari solusi bersama-sama. Nah, selanjutnya tentang keyakinan kelas. Menurut Bapak Ibu, mengapa keyakinan kelas itu bukan peraturan kelas? Perbedaannya adalah jika keyakinan kelas itu adalah guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi murid dan guru berkolaborasi dalam membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan universal yang mudah diingat, dipahami, dan harus diterapkan dalam lingkungan kelas. Jadi keyakinan kelas itu diambil dari hasil diskusi atau kesepakatan bersama dengan anak didikan kelas.
berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat, tidak perlu banyak-banyak membuat keyakinan kelas itu sesuai dengan kondisi kelas atau sekolah sehingga mudah diterapkan. Nah, karena kita membuat keyakinan kelas itu atas dasar hasil dari kesepakatan atau diskusi dengan si anak atau dengan murid-murid kita di kelas. Terus semua warga kelas atau sekolah dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, untuk materi terakhir tentang segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi itu simbolnya atau dilambangkannya dengan bentuk segitiga. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan kelas. Itu yang terakhir. Yang pertama, menstabilkan identitas. Berdasarkan prinsip berbuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Nah, contoh-contoh kalimatnya adalah sebagai berikut. Berbuat salah itu wajar. Nah, ini bisa diterapkan oleh Bapak Ibu di kelas ketika anak membuat kesalahan dengan cara menstabilkan identitas. Kalimatnya juga boleh bisa dipakai. Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu, bapak juga pernah melakukan itu, atau ibu, bapak juga pernah melakukan kesalahan. Kamu berhak melakukan begitu. Nah, itu adalah contoh-contoh kalimat untuk menstabilkan identitas. Yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kalimat yang bisa ibu bapak terapkan di kelas juga seperti ini. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting untukmu. Kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, itu adalah contoh kalimat untuk memvalidasikan tindakan yang salah. Selanjutnya adalah menanyakan keyakinan. Di sini berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Contoh-contoh kalimatnya. Apa keyakinan kelas kita? Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati bersama? Seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, itu juga adalah kalimat, contoh kalimat untuk menanyakan keyakinan kelas.
Contoh penerapan segitiga revolusi ini adalah sebuah video tentang anak yang terlambat masuk ke sekolah. Bisa ibu bapak lihat dan perhatikan. Ini adalah contoh kalimatnya. Ya, jam berapa? Jam 7.30, di mana sebelum itu harus sudah ada di kelas. Kenapa ya? Karena beberapa malam ini ada jalan biru, jadi kita mulainya sampai dengan malam. Jadi telah bertemu ya. Boleh sebenarnya ya, kalau kita mempunyai hobi menonton di dan sekolah kita bersedia untuk bermain. Kalau dari bersedia, bagaimana cara yang tidur di awal. Setelah itu sama masalah sebelum kita tidur. Kita mau tidur di awal ya, dan kalau seandainya kita ketiduran, bagaimana? Minta pemerintah supaya dibangunkan bersama. Jadi kita bekerja berubahnya dengan cara tidur lebih awal, melaksanakan dan minta tolong orang tua untuk membangunkan. Oke, sekarang kira-kira ada lagi yang perlu dilakukan agar tidak sampai dari sekolah? Tidak. Oke, terima kasih banyak atas kerjasamanya. Sekarang kita boleh bertemu di kelas. Terima kasih. Dan kemudian Nah, itu adalah contoh salah satu video contoh penerapan segitiga revolusi. Tadi jika ibu bapak perhatikan ada 3 kalimat tentang menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan kelas. Nah, di sini ada penduduk dalam penerapan program budaya positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional dan sosial yang baik, di mana guru itu mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among itu apa? Manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir, terima kasih Bapak Ibu telah menyempatkan waktunya sampai akhir diskusi diseminasi ini. Terima kasih juga untuk semua pihak yang terlibat. Jika ada pertanyaan, boleh kita diskusikan bersama-sama. Jika tidak ada, mungkin diseminasi ini saya tutup sampai sini. Terima kasih untuk diskusinya kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu bermanfaat dan dapat diterapkan
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.